Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Hamzah Masalam dengan NIM 08011182429016. Praktikan dari Alpro, praktikan Alpro 2025 kelas genap. Ini akan menampilkan codingan CPP membuat love dari bintang. Ini nih. Oh, tunggu. Nah, ini. Baik. Oke, jadi di sini seperti biasa untuk header yang kita pakai hashtag include iStream, lalu using namespace std agar tidak terjadi pengulangan std satu persatu pada setiap perintah, dan instrumen untuk mulai. Lalu sini untuk variabelnya kita hanya memerlukan 3 variabel yaitu n, i, dan j. Lalu untuk tahap selanjutnya di sini kita tampilkan di layar ya, masukkan ukuran love. Nah, ini di sini kita inputkan dengan variabel n. Jadi untuk memasukkan ukurannya kita bisa menginput nilai tersebut agar masuk ke dalam variabel n. Jadi guna dari variabel n itu untuk menyimpan ukuran dari si love itu. Dan di sini ada banyak sekali perulangan for. Untuk perulangan for yang pertama, dia muter-muter di sini terus ya. Nah, jadi kalau misal for-nya itu benar-benar dia muter-muter, dan kalau misal dia salah atau enggak memenuhi, maka dia lanjut ke for selanjutnya. Oke. Nah, jadi kita masuk ke nested for yang pertama, yang ini ya, yang ini. Ini nested for yang pertama. Nah, jadi untuk for yang pertama ini, kita deklarasikan untuk i sama dengan n per 2. Jadi maksudnya apa? Jadi misal kita masukkan nilai n-nya itu tadi 5, maka 5 per 2. Nah, jadi untuk nilai i yang sekarang itu sebesar 5 per 2. Lalu kita cek apakah i lebih kecil dari sama dengan n. I tadi kan 5 per 2 ya. Atau anggap aja kayak ya 2,5 lah, 2,5. Apakah 2,5 lebih kecil dari sama dengan n? N tadi 5, berarti kondisinya ya benar, karena 2,5 lebih kecil dari sama dengan 5. Nah, lalu jika memenuhi tadi, dia akan melakukan operasi for yang ini. For yang ini, lalu, misal kita ambil coba kita jalankan operasi ini ya. Misal J sama dengan 1. Ini deklarasi J sama dengan 1, cek apakah 1 lebih kecil dari sama dengan N dikurang I. Ya, J-nya kan 1, berarti 1 lebih kecil dari N tadi 5 dikurang I 2,5, berarti 2,5. Jadi kita cek apakah 1 lebih kecil dari 2,5, dan ternyata benar. Maka karena dia benar, kita akan cetak ini spasi. Spasi itu yang mana? Spasi itu yang ini. Jadi dalam bentuk love itu adalah segitiga terbalik yang dimana dia itu ada spasinya di antara ini, celah-celah ini. Nah, ini ada spasi. Jadi kan sebenarnya segitiga tuh ya full. Dari sini, sini, sini. Tapi dikarenakan dia bentuk love, maka dia hilang. Kayak ada spasi aja. Jadi bukannya bintang, melainkan diganti dengan spasi. Nah, coba kalau misalnya ini kita ganti dengan bintang, maka apa yang akan terjadi? Dia bentuk spasinya ada di atas ya, kalau nggak salah ya. Nah, akan ada masuk di sini. Kan nggak imbang ya, harusnya kan ininya hilang. Nah, dikarenakan tadi ada bintangnya di sini nyelip, makanya dia akan muncul di sini. Nah, coba kita tambah lagi lah di sini bintang lagi. Tuh. Kalau dia bentuknya gini ya, nah, pasti rata. Tuh, rata kan? Ini rata, ininya rata. Maka dari itu kita seling-selingin. Satu pakai spasi sama spasi juga. Maka dia akan membentuk love.
balik normal lagi kayak awal. Nah, lalu kalau misalnya ini dibalik, misal ini bintang, ininya spasi, ininya bintang, ininya spasi, maka apa yang akan terjadi? Kita cek. Coba masukkan 5. Bentuknya akan aneh seperti ini. Bentuknya ini bentuk apa ini? Nah, kan nggak beraturan ya. Makanya yang paling benar ya ini. Oke. Jadi kesimpulannya nanti itu dia kan karena tadi segitiga, maka dari baris 1 ke baris kedua itu akan ada tambahan 2 bintang. Itulah kenapa dia di sini J-nya plus 2. Ya, J-nya plus 2. Karena ya yang namanya segitiga ya, kalau baris pertama itu dimulai dari 1, itu kan yang paling bawah tuh, paling bawah 1, atasnya 3. Jadi langsung 3 kayak gini dia. Bukan 2, tapi langsung 3. Dia nambah 2. Nah, kan. Nih. 1 3. Dari 3 ke 5. Tuh, 1 2 3 4 5, dari 5 ke 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi dia tuh masing-masing baris dia akan bertambah 2. Gitu ya. Lalu masuk ke for ini. Apabila J sama dengan 1, maka cek apakah 1 lebih kecil dari sama dengan I-nya tadi itu 2,5. Jika iya, maka cetak bintang. Lakukan cetak bintang sampai J++ ya. J-nya jadi 2, cek apakah 2 lebih kecil dari sama dengan 1, 2,5. Iya, maka cetak bintang, seperti itu. Ya. Nah, lalu untuk for yang terakhir yang di bawah ini, fungsinya apa? Fungsinya itu adalah kalau misalnya kita ganti dengan bintang dan ini spasi. Tuh. Maka dia akan menjadi seperti ini. Dia spasinya malah di sini. Harusnya kan kalau love itu kan di sini ya. Oke, nih di sini nah. Set set. Nah, spasinya di pinggirnya gitu. Nah, tapi karena dia kayak gini, maka dia berubah. Bukannya ininya yang bintang harusnya jadi spasi, spasi jadi bintang seperti itu. Jadi fungsi for nested for yang kedua ini adalah untuk membentuk bentuk love yang ada di pinggir bawah. Seperti itu. Kita balikan lagi seperti normal untuk love-nya. Ya, balik lagi normal. Oke. Lalu kita masuk ke programnya di sini mana sih? Nah, ini dia algoritma deskriptifnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Pokoknya nested for-nya berulang-ulang. Jadi nested for itu untuk nested for yang pertama dia ada for banyak, di mana for-nya itu nanti dia akan melakukan perulangan dari kondisi A ke kondisi B sampai memenuhi. Kalau enggak dia akan keluar perulangan dan masuk ke perulangan lain. Seperti itu. Kalau udah nested for yang pertama, maka keluar dari nested for yang pertama dan masuk ke nested for yang kedua. Seperti itu. Dan ini adalah pseudocode-nya. Tidak jauh beda dari codingannya ya. Ada banyak di sini. Mulai dari begin, end, ini ya, untuk pseudocode. Lalu ini untuk bentuk flowchart. Ya. Ini kita masuk start. Nih, start masukin variable n-nya. Bentuknya tadi. Nah, ini nested for yang pertama ini. Yang di atas kali ini, for yang di atas kali. Jika misalnya dia memenuhi, maka dia akan lanjut ke operasi. Lalu jika operasinya tadi memenuhi juga, maka dia akan melakukan perulangan sampai kondisinya tidak memenuhi lagi ya atau false, maka dia akan lanjut ke sini.
Ya, ke sini. Ke sini dulu ya. Ya, pokoknya sini. Habis itu jika benar dia akan melakukan perulangan sampai bentuk false, maka dia akan masuk ke sini. Oh iya, ya seperti itu. Perulangan lagi, perulangan. Jika Nestfor yang pertama sudah selesai prosesnya, maka pindah ke Nestfor yang kedua, yang ini. Ya, kalau misalnya dia benar, dia akan melakukan perulangan sampai tidak valid, maka masuk lagi ke sini, perulangan lagi sampai tidak valid dan akan keluar sini muter set dan selesai. Seperti itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan cara membuat love ya menggunakan software C++. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.